Kalau ngerti cara pakainya, ini bermanfaat banget. Bener banget. Tapi kalau salah digunakan, ini kayak pedang bermata dua nih. Bener. Selalu kesalahan paling fatal adalah membeli yang mereka nggak sanggup beli. Oke. Dengan kartu kredit. Kartu kredit itu alat pembayaran, bukan alat leverage. Jadi lu harus biasakan mengelola uang itu adalah ketika lu punya uang. Bukan ketika lu gak punya uang. Kalau ketika lu gak punya uang, lu gak bakal belajar kelola uang. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Ini kayaknya udah waktunya kita bahas sesuatu di luar negara lah. Betul. Tapi ya bisa dipakai di luar negeri juga. Ya. Nah, kali ini kita pengen bahas tentang kartu kredit. Oke. Jadi kan ini mungkin hal-hal yang menurut kita sebenarnya kalau ngerti cara pakainya, ini bermanfaat banget. Bener banget. Tapi kalau salah digunakan, ini kayak pedang bermata dua nih. Bener. Salah tusuk nih kenal sendiri gitu. Iya, Nah, jadi betul. gimana sih kita sebenarnya cara pandang kartu kredit dan gimana sebenarnya bedanya orang yang mungkin udah mahir nih sama kartu kredit itu sebenarnya begitu berguna. Nah, itu jadi ada beberapa poin yang pengen kita bahas kali ini. Oke. Nah, yang pertama nih langsung aja Har. Sebenarnya ini yang sering orang salah kaprah itu tuh akhirnya bikin orang itu lilit utang. Oke. Pakai kartu kredit. Nah, jadi mungkin ada kesalahan-kesalahan yang orang salah anggap nih soal kartu kredit. Nah, menurut lo apa kesalahan fatal orang waktu pakai kartu kredit? Selalu kesalahan paling fatal adalah membeli yang mereka nggak sanggup beli. Oke. Dengan kartu kredit. Kartu kredit itu alat pembayaran, bukan alat leverage. Maksudnya itu kalau sesuatu, contoh nih, kita nggak sanggup beli laptop 30 juta. Kalau duit kita gak ada 30 juta, gak usah beli laptop 30 juta. Oke. Nah, orang selalu menganggap dengan adanya kartu kredit, mereka bisa nih beli laptop sampai 30 juta. Nah, itu yang selalu jadi masalah. Iya. Walaupun dicicil 0%, 12 bulan, tetap nantinya itu harus dibayar. Dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi itu yang selalu membuat salah kaprah banyak orang di luar sana. Jadinya kalau nanti udah gak bisa bayar, mandek, macet, akhirnya yang disalahin apa? Kartu kreditnya. Padahal kan kartu kreditnya kan gak kenakan bunga awalnya. Oke. Kalau bayar tepat waktu. Yang salah itu justru beli laptopnya. Oke. Gitu. Nah, kalau seandainya nih contoh, dia punya duit 5 juta nih, Mon. Dia beli nih laptop 5 juta. Kan gak ada masalah. Kemudian bikin cicilan aja gitu. Iya. Jadi duitnya dia taruh di bank, dapat bunga 4%, 5% mungkin kalau deposito, atau enggak 3-4% lah katakan. Malah masih bisa dapat duit lagi daripada langsung dipakai, bener nggak? Langsung dia buat itu, bahkan banyak yang menawarkan cashback, cicilan, gratis cicilan dan lain itu semua bisa dimanfaatkan. Jadi cara pandangnya ini beda nih ya. Jadi misalnya kita punya duit 10 juta. Lalu kita juga pengen beli sesuatu yang harganya 10 juta. Sebenarnya ya it's okay. Betul. Tapi lewat kartu kredit mungkin kita bisa dapat pertama cashback, bisa dapat kita bikin jadi cicilan itu smart gitu. Iya, bener. Ini beda nih, bukan berarti misal kita punya duit 5 juta, kita pengen beli sesuatu yang 30 juta. Ya, Jadi misalnya ini buat 2 kali cicil nanti sisa 10-nya nanti pikirin lagi. gue pikirin lagi. Ya ada yang lewat, ada yang nggak lewat. Nah yang itu lewat itu yang ya itu mungkin kesalahan dari si Hartono nih. Kalau menurut saya salah satunya itu bayar minimum. Oke. Nah ini juga bahaya nih. Jadi kita itu kan misalnya tagihan kita 10 juta. Tanggal cetak tanggal 1 Januari. Lalu jatuh temponya tanggal biasanya ya kurang lebih 12, tanggal 14. Katakan 14 Januari nih jatuh tempo. Nah itu udah harus dilunasin guys gitu. Jadi tanggal 1 jatuh udah cetak, kita baru bayar minimum di tanggal 14. Iya. Nah, itu siap-siap bulan depan itu nanti double tuh selain tagihan yang tersisa plus bunga. Betul. Belum kalau kita masih ada gesek yang baru. Betul. Nah ini nih lingkaran setan yang akan melingkar terus sampai teman-teman nggak tahan. Benar. Ya sampai nanti ya cerita debt collector datang nggak apa-apa ya seperti itu. Berawal dari satu gitu. Iya. Atau sebenarnya juga sebenarnya kartu kredit ini juga ada fasilitas Geston ya sebenarnya. Tarik tunai. Bisa tarik tunai. Jadi kita bisa narik juga, tapi itu juga biayanya besar. Bunganya besar guys. Jadi misal katakan limitnya 10 juta, saya narik 2 juta gitu ya. Nah nanti yang saya balikin ke bank tuh bukan 2 juta,
Bisa Ya. jadi 2.300.000, 2.200.000. Tergantung kebijakan. Nah, betul kebijakan. Ada bank yang ada persyaratan di awal tuh dia ada tulis, saya pernah baca tuh tiap kali tarik kena 150.000. Oh, Biayanya dong baru biaya. baru biaya ya 150 bukan bunga loh. Jadi kita kan biasa ya pas pengajuan kebanyakan tanda tangan aja. Iyalah. Kita Nggak ada yang lihat ya. Tulisannya kecil-kecil kita nggak pernah baca. Iya. Habis itu pas nanti ada masalah baru kan udah ditulis Pak di awal. Wah, Betul. selesai. Memang kartu kredit itu bukan untuk tarik tunai. Jadi jangan pernah pakai kartu kredit untuk tarik tunai. Memang tidak diciptakan untuk tarik tunai aja, gitu loh. Kan yang buat tarik tunai itu debit. Biasa orang kan, biasa orang. Orang terpaksa Ya. gitu. Nah itu tadi kesalahan fatal nih. Yang kedua nih, mungkin ada orang yang bilang, nah tapi punya kartu kredit itu bikin boros. Oke. Jadi gue setelah punya kartu kredit gue lebih sering jajan nih, duit gue habis. Iya. Akhirnya income atau gaji gue tuh habis buat bayar kartu kredit. Oke. Nah menurut lu gimana? Sebenarnya kalau seandainya orang yang merasa punya kartu kredit jadi boros, itu berarti memang dia belum cocok punya kartu kredit. Oke. Menurut gua ya, maksudnya gini, kalau dengan punya kartu kredit keinginan lu jadi banyak, semua lu pengen beli, berarti lu memang orang yang nggak bisa kelola keuangan kalau lu pegang uang banyak. Oh. Jadi lu harus biasakan mengelola uang itu adalah ketika lu punya uang. Bukan ketika lu gak punya uang. Kalau ketika lu gak punya uang, lu gak bakal belajar kelola uang. Yes. Orang uangnya gak ada, Iya. lu kayak bisa membeli makan. Jadi belajar mengelola uang yaitu ketika lu itu dikasih uang banyak, lu gak habisin. Itu namanya kelola uang, pengelolaan uang, gitu kan, perencanaan keuangan gitu. Nah, jadi kalau seandainya lu merasa, oh ternyata begitu gua pegang kartu kredit gua jadi boros, lu harus evaluasi. Apa yang membuat jadi boros? Apakah gue beli yang nggak penting? Ataukah gue beli karena diskon akhirnya gue beli gitu ya? Nah lu evaluasi. Kalau berbulan-bulan selalu terjadi seperti itu terus, Iya, iya. berarti lu gak cocok punya kartu kredit. Iya, iya. Mendingan lu tutup, lu ganti jadi kartu debit. Iya, sebenarnya bukan berarti nggak boleh gitu ya. Maksudnya betul. kalau belanja apa, ya it's okay gitu. Betul. Selama memang kita menyadari dan tahu lah kapasitas kita ada di mana. Gitu. Iya. Jangan karena panas emosi ini. Iya. Kayak kurang ajar nih, saya hampir 50. Aja. Kurang ajar nih saya. Ajar nih, saya nggak boleh kan. Gak bisa terima. Nggak bisa terima. Ya, Iya. itu juga bahaya. Betul, betul. Jadi pada dasarnya ya balik lagi sih ya. Kalau gue flashback dulu kayaknya awal-awal gue juga ada pas awal-awal punya kartu kredit itu juga ada keinginan kayak gitu kan. Betul, betul. Jadi kan pastilah kita dulu belum punya kartu kredit, pas ini punya nih pengen coba Iya. beli ini beli itu coba-coba ya ada lah keinginan kayak gitu. Bisa bikin cicilan 0% 3 kali, oh lumayan nih. Iya. Ya coba-coba mah ada. Tapi maksud saya itu di awal-awal mungkin lah kita Wajar. ada perasaan seperti itu, pengen nyoba itu tuh it's okay. Wajar. Tapi setelah itu ya perlu paham gitu. Mumpung limitnya masih kecil ya. Jangan dari yang Ada ratusan juta. selanjutnya kayak gini. Waduh, kacau. Jadi yang jadi korban nggak cuma kita nih. Ya. Nah yang ketiga ini mungkin hal yang orang Indonesia ini kurang diedukasi kali ya. Betul, betul. Yaitu tentang credit score. Betul. Nah kalau mungkin untuk orang di Amerika atau di Ini udah umum. negara maju itu mungkin lebih umum gitu untuk Benar. pembahasan ini tentang credit score. Nah, boleh bantu jelasin nggak? Jadi gini, credit score itu adalah skor di mana bank itu menilai kita itu dalam menjaga kredibilitas kita dalam utang. Namanya credit score. Gitu ya. Nah, kalau seandainya credit score kita makin tinggi, itu artinya kita makin terpercaya. Oke. Cara menaikkan credit score gimana? Kita terbiasa melunasi semua hutang-hutang kita tepat waktu. Nah, ini memberikan track record. Ini ambil contoh. Saya berbisnis dengan Desmond. Pertama kali Desmond mau minjem sama saya pasti kasih kecil. 5 juta lah seandainya. Ya. Terus saya lihat, Desmond ternyata bayarnya selalu tepat waktu. Selalu nih jatuh tempo tanggal 20, tanggal 10 dia udah bayar. Selalu habis itu bayarnya gak setengah-setengah. Ya, Tadi dia bayarnya full, betul. Akhirnya saya sebagai pebisnis, saya makin percaya dong sama Desmond. Setelah setahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu,
Akhirnya Desmond sekarang saya berani pinjemin 50 juta. Pas Seandainya. krisis gitu. Tidak juga. Nah, belum. Nah, cerita kredit score ini gak sesedih itu. Nah, saking banyaknya kredit score. Apa sih gunanya kredit score untuk Desmond? Desmond bisa mengekspansi bisnisnya. Yang dulunya diberi kepercayaan 5 juta, jadi diberi kepercayaan 50 juta. Benar? Iya. Jadi akhirnya Desmond bisnisnya makin gede. Sampailah setelah 10 tahun, suatu hari Desmond itu berpikir, gue pengen buka cabang nih. Gue boleh gak? Gue pinjam 1 miliar dalam bentuk barang. Karena saya melihat track recordnya Desmond, berpuluh-puluh tahun berbisnis dengan Desmond juga oke, saya kasihlah pinjaman 1 miliar. Gitu loh. Nah, begitu Desmond terima, Desmond lunasi dengan baik, Desmond bisnisnya makin maju, makin sukses, akhirnya 1 miliar jadi 10 miliar, jadi ratusan miliar. Begitu juga bank. Ini perumpamannya persis dengan bank. Bank juga begitu. Dia lihat, lu pinjam sama si A, si B, si C, si D, semua lu selalu lunasi tepat waktu. Ada track recordnya. Akhirnya kredit score lu makin naik. Suatu hari nih, lu pengen beli KPR, lu pengen beli rumah KPR. Bank pasti juga, ini track recordnya bagus. Nah, makanya kenapa ada dalam dunia perbankan penting menjaga kepercayaan. Kalau lu sekali cacat, lu beresinnya ribet. Panjang. Bisa, tapi lebih ribet. Jadi, alangkah baiknya belajar untuk memperbaiki kredit score. Kita kan nggak pernah tahu. Banyak kesempatan itu datang, kita nggak punya uangnya. Contoh, orang bilang, ini barangnya murah loh, harganya cuma 1.000. Karena kita cuma punya 10 juta, kita beli 10.000 biji. Padahal besok bisa jual 2.000. Kalau kita punya 1 miliar, kita bisa beli 1 juta biji loh. Besok jual 20.000 dapat 2, jadi dapat 1 M. Nah, ini yang membedakan pebisnis kecil sama pebisnis gede. Makanya kenapa penting namanya menjaga kredit score. Ya, simpelnya itu mungkin kayak, katakan kalau contoh kayak Hartono yang kasih contoh kan orang nih. Nah, jadi contohnya misal ada 10 orang. Ini 10 orang bank semua nih sebenarnya. Jadi 10 orang ini semua berteman. Jadi kalau saya pernah pinjam dari si A nggak bayar, ini 10 orang sebenarnya tahu nih si Desmond ini pernah nggak bayar. Jadi mereka itu semuanya itu ada koneksinya guys. Jadi kayak bank-bank ini sebenarnya semua tahu gitu. Betul. Nah, jadi dari sana itu kita penting untuk menjaga credit score tuh maksudnya seperti itu. Betul. Jadi reputasi kita di antara 10 orang ini masih bagus. Ini sini yang mau pinjam oke, gitu masih bagus. Gitu. Jadi kalau kita udah pernah cacat di 1, 2, 3 gitu ya susah gitu ke depan. Nah, kurang lebih credit score itu maksudnya seperti itu sih. Jadi penting untuk kalau kita punya cicilan utang itu tuh dilunasin. Tapi zaman sekarang sebenarnya banyak pay later kan. Pay later ini sebenarnya juga pedang bermata dua. Salah satu cara untuk orang yang belum bisa bentuk kredit card gak sih sebenarnya? Iya, betul. Jadi kartu kredit ini kan sebenarnya pas kita pengajuan dicoba dilihat dulu. Dia review dulu. Dari profil, dari penghasilan, apakah ini orang cocok nih. Lalu bagusnya dikasih limit berapa, seperti itu. Nah, pay later ini sebenarnya satu layer di bawah sih seharusnya. Iya, betul. Jadi orang yang belum siap dapat kartu kredit dikasih dulu pay later. Iya. Nah, cuman maksudnya pay later ini juga ya secara iklan juga sebenarnya agak mengarah ke konsumtif ya sebenarnya. Iya, betul. Itu sih. Jadi hati-hati gitu untuk credit score. Nah, yang keempat nih sebenarnya ini mungkin ada nggak tips sebenarnya cara kita pakai kartu kredit loh, biar kita itu nggak kebablasan. Sebenarnya simple ya, kartu kredit itu selalu dipakai itu sebagai alat bayar, bukan alat leverage. Maksudnya gini, ambil contoh. Kalau sebenarnya mobil kita kan isi bensin, udah pasti isi dong, nggak mungkin nggak isi kan. Nah, dengan isi bensin kita pakai kartu kredit wajar, gitu. Bukan berarti kalau seandainya kita mobil kita pikir beli aksesorisnya deh, apa itu berarti nggak wajar, karena itu konsumtif. Ganti velg gitu, ganti velg, ganti jari-jari, terus ganti aksesoris, itu sebenarnya nggak wajar. Tapi kalau seandainya lu beli lo pakai buat isi bensin itu oke. Gitu. Ataupun seandainya kita kemana gitu makan, memang udah pasti makan, memang udah itu pakai kartu kredit itu wajar, nggak ada masalah. Gitu. Sekarang banyak banget malahan kayak lu isi pulsa bisa pakai kartu kredit, lu ini semua bisa pakai kartu kredit, belanja Indomaret bisa pakai kartu kredit. Ya kenapa enggak? Kayak lu belanja bulanan nih, sebulan 1 juta lah seandainya, lu pakai kartu kredit lu dapat poin, dapat diskon dan lain-lain gitu. Jadi
pakai untuk kebutuhan sehari-hari, Iya. Oke. bukan keinginan sehari-hari. Nah, itu bedanya. Jadi ya mindsetnya ini alat bayar lah, alat tukar aja. Jadi sama kayak duit, cuman ini dalam bentuk kartu. Jadi bukan duit ekstra. Yang sering orang salah kaprah itu kan nganggap ini duit ekstra. Betul. Di rekening punya 5 juta, tapi limit kartu kredit ada 10 juta. Jadi berarti duit gua 15 juta ya, enggak gitu. Iya. Duit yang tetap salah 5 juta. kaprah. Jadi nanti tetap harus dibayar lah setelah dipakai gitu. Betul. Nah, jadi kurang lebih lah ya itu ya pembahasan Iyalah. tentang kartu kredit. Sebenarnya masih banyak banget yang bisa dieksplor. Masih banyak cara, masih banyak jenis-jenis kartu. Mungkin dari tiap bank level-levelnya itu banyak. Iya. Jadi cara manfaatinnya itu nanti kita bisa bahas lagi lah ke depan. Iya. Kalau teman-teman suka, boleh dong di komen gitu ya. Atau mungkin topik lain yang pengen teman-teman dengar dari versi kita, boleh juga coba komen. Kok bahas ini dong, bahas apa gitu. Nah, ntar kita coba bahas. Oke, itu aja guys. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.